Perkenalkan, nama saya Adenur Kolbi dengan NIM 241151057. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mekanika fluida. Fluida adalah zat yang terus mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus atau kontinu jika terkena tegangan geser. Fluida umumnya berupa zat cair dan gas karena memiliki kemampuan untuk mengalir pada suatu benda. Menurut Raswari, mekanika fluida adalah suatu bahan atau zat yang dapat mengalir ketika terdapat perbedaan tekanan. Fluida tidak dapat menahan gaya atau tegangan geser saat berada pada keadaan seimbang. Selanjutnya ada sifat-sifat mekanika fluida. Yang pertama ada massa jenis dan berat spesifik, di mana massa jenis atau densitas ini merupakan massa persatuan volume, sedangkan berat spesifik adalah berat persatuan volume. Yang kedua ada tekanan. Dalam konsep dasar fluida ini terdapat dua jenis tekanan, yaitu tekanan absolut dan tekanan alat ukur. Tekanan alat ukur diperoleh dari tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer. Alat ukur yang sering digunakan biasanya manometer dan barometer. Yang ketiga, ada temperatur atau suhu. Temperatur pada fluida dibedakan menjadi tiga, yakni panas spesifik, konduktivitas termal, dan koefisien ekspansi termal. Yang keempat, ada compressibility. Compressibility pada fluida dibagi menjadi dua, yakni compressible fluid dan incompressible fluid. Hal ini karena zat cair bersifat incompressible, sedangkan zat dalam bentuk gas ini bersifat compressible. Kemampuan fluida untuk bisa dikompresi biasanya dinyatakan dalam bulk compressibility models. Yang kelima ada viskositas, yakni merupakan tingkat pengukuran dari ketahanan zat alir atau fluid yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Viskositas ini memiliki sifat dasar, yakni selalu dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin kecil viskositasnya. Selanjutnya, di mekanika fluida ini ada fluida statis dan dinamis. Apa itu fluida statis? Yakni fluida statis adalah fluida yang diam atau fluida yang bergerak tanpa ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida. Fluida yang diam atau statis ini tidak memiliki tegangan geser, sehingga setiap gaya yang dikembangkan hanya karena tegangan normal yaitu tekanan. Contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari ini seperti pada pompa hidrolik, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan juga kondisi air yang berada dalam bak kamar mandi yang tidak terkena gaya apapun. Selanjutnya ada rumus fluida statis. Yang pertama itu ada massa jenis atau density. Ini mengacu pada ukuran kerapatan suatu objek. Massa jenis akan semakin bertambah besar seiring dengan meningkatnya kerapatan susunan partikel pada objek tersebut. Rumus pada massa jenis ini yakni Rho sama dengan M per V, yang dimana Rho yaitu massa jenis suatu benda, M massa benda, V yaitu volume benda. Selanjutnya ada berat jenis. Berat jenis ini dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi, di mana definisinya mengacu pada berat fluida untuk satuan volume. Rumusnya yaitu S sama dengan W per V sama dengan Rho kali G, di mana Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, V itu volume, W itu weight atau berat. Yang selanjutnya ada tekanan hidrostatis, yang dimana rumusnya itu P sama dengan Rho dikali G dikali H, yang dimana Rho ini berat jenis air, G ini berat percepatan gravitasi, H ini titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sally Marlina dengan NIM 241151033. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini ada hukum-hukum fluida statis, yaitu di mana semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Kemudian yang kedua ada hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama-sama besar ke segala arah.
Di sini keterangannya ada P1 dan P2, kemudian ada F1 dan F2, dan yang terakhir ada A1 dan A2. Kemudian ada hukum Archimedes, yaitu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang diselipkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kemudian ada fluida dinamis, di mana fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan kecepatan aliran yang konstan atau tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Kemudian di sini juga ada contohnya, yaitu contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada air yang mengalir pada pipa atau selang air. Kemudian ada karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, fluida dinamis tidak mengalami gesekan, sehingga saat ia mengalir, gesekan fluida dan dinding benda tidak dihitung. Kemudian yang kedua ada bersifat steady atau tunak, maksudnya adalah kecepatan fluida yang bergerak bersifat konstan atau tidak berpengaruh oleh waktu. Kemudian yang ketiga ada incompressible atau tidak bisa mampat, artinya fluida di sini memiliki massa jenis yang tetap atau konstan sepanjang alirannya dalam waktu selama apapun. Kemudian yang keempat ada streamline atau mengikuti garis arus yang ada, di mana maksudnya adalah aliran yang seharusnya mengikuti alur lintasan yang ada sehingga tidak akan mengalami turbulensi atau pusaran arus menjadi acak. Kemudian di sini ada rumus fluida dinamis. Yang pertama ada persamaan Bernoulli, di mana untuk keterangannya sendiri yaitu ada P1 atau tekanan pada ujung pipa 1 atau Pascal. Kemudian ada P2 tekanan pada ujung pipa 2 atau Pascal. Kemudian ada V1 atau kecepatan aliran fluida pada pipa 1 atau meter per second. Kemudian ada V2 atau kecepatan aliran fluida pada pipa 2 atau meter per second. Kemudian ada G yaitu percepatan gravitasi. Kemudian ada H1 dengan keterangan ketinggian penampang pipa 1. Kemudian ada H2 dengan ketinggian penampang pipa 2. Kemudian ada rumus fluida dinamis yang kedua yaitu persamaan kontinuitas. Di sini ada Q1 atau debit fluida pada penampang 1. Kemudian ada Q2 dengan debit fluida pada penampang 2. Kemudian ada V1 volume pipa 1 atau V2 volume pipa 2. Dan ada panjang pipa, kemudian ada panjang pipa yang kedua. Kemudian ada U1 dengan kecepatan aliran fluida di penampang 1. Kemudian ada U2 kecepatan aliran fluida di penampang 2. A1 luas penampang pipa 1, A2 luas penampang pipa kedua. Kemudian yang ketiga ada persamaan debit fluida, di mana Q merupakan debit aliran fluida, kemudian ada V volume fluida, T untuk selang waktu, A luasan penampang aliran, V kecepatan aliran fluida. Fluida adalah zat yang mengalir dan dapat berubah bentuk. Zat yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Sifat fisik fluida dapat dipahami saat fluida itu berada dalam keadaan statis. Jika kita bandingkan besi dan kayu dengan volume yang sama, pasti besi akan lebih berat. Kenapa? Karena besi di sini lebih padat. Ukuran kepadatan suatu benda ini dalam fisika disebut dengan massa jenis, yang dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Dengan Rho adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Massa jenis ini biasanya ditulis dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh suatu fluida yang tidak bergerak. Tekanan hidrostatis pada suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Jadi pada gambar ini, tekanan P dihasilkan oleh gaya berat fluida F terhadap luas permukaan A wadah di sini. Jadinya P sama dengan F per A. F di sini adalah massa fluida dikali percepatan gravitasi, sehingga P sama dengan mg per A. Setelah itu dari massa jenis kita tahu bahwa M sama dengan Rho kali V. Jadinya P sama dengan Rho kali V kali G per A. Volume fluida di dalam wadah ini adalah luas permukaan dikali tinggi fluida. Jadinya V sama dengan A kali H,
sehingga P sama dengan rho kali A kali H kali G per A sama dengan rho HG. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.